Bu Linca ini kan awalnya kan sebenarnya dealer ya? Iya, Terus benar. tiba-tiba menjadi prinsipal dari IDL. Iya. Kenapa Ibu tertarik untuk menjadi prinsipal dari IDL? Nah, ini terus terang ya, kita bisa jadi prinsipal itu sangat kebetulan sekali. Jadi berawal dari saya dengan partner saya, kita tuh lagi iseng ke Archidek Malaysia, lagi ada pameran, kita lagi lihat-lihat produk di sana. Sebenarnya sih kita ke sana mau ketemu teman yang dari Singapura juga. Terus kita ke sana ketemu make up. Kita hanya lihat-lihat lah ya, ada produk apa sih lagi ngetren yang lagi dipamerin di luar negeri gitu. Lagi jalan-jalan, terus kita lihat ada pameran IDL di sana. Kita lihat, produknya bagus-bagus juga ya. Karena kebetulan produknya IDL sama dengan produk yang kita lagi jual juga gitu loh. Tipenya sama gitu ya, cuma brandnya beda. Jadi kita kepingin lihat juga dong ya, brand yang lain tuh seperti apa. Nah, ini barang keren-keren. Terus kita lihat, habis itu teman saya disamperin sama prinsipalnya IDL gitu loh. Terus katanya ini mukanya familiar gitu loh. Terus teman saya juga kaget, ini orang yang hebat yang masih kenal saya, dia bilang gitu. Rupanya teman saya tuh dulu kan dia interior designer di Singapura. Jadi perusahaannya tuh sering pakai mereknya IDL juga. Terus akhirnya ngobrol, kita juga nggak nyangka ya, langsung ownernya IDL ngajak kita ngobrol gitu loh. Terus kita ada tanya, kenapa IDL nggak mau masuk ke Indonesia gitu loh. Sedangkan Indonesia tuh marketnya lumayan loh. Kita lagi waktu itu ya, sebenarnya kita juga tertarik ya dengan brandnya, dan kita semoga juga IDL itu suatu saat ada di Jakarta juga gitu lah, di Indonesia. Terus ownernya bilang, di Indonesia ada market untuk premium seperti begini gitu. Waktu itu ya kita ngobrol ya, kita bilang ada, karena barang kita jual juga premium. Orang Indonesia sekarang udah beda deh dengan orang Indonesia dulu. Kalau orang Indonesia dulu mungkin cari segala sesuatu maunya yang murah gitu loh. Sekarang mereka udah ngerti kualitas gitu loh. Yang penting barangnya bagus ya, ada aja marketnya. Itu bermula dari gimana kita ngobrol awal IDL bisa masuk ke Indonesia. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat berbicara. Hari ini kita kedatangan Ibu Linca Angsana, stakeholder dari IDL, sama Ibu Astri Wulandini. Bu Dini ya, biasa kita kalau panggilnya ya Bu ya. Nah, ini marketing manajernya dari IDL. Bu Linca, saya mau nanya nih. Tadi kan sempat di awal Ibu ngomong kan ketemu owner di sana, terus ada ngobrol-ngobrol. Terus apa nih yang bikin yakin aku mau bawa IDL ke Indonesia nih untuk diperkenalkan? Awal kita, karena saya juga cukup lama ya menjual HPL di Indonesia, tapi waktu itu saya lebih fokus marketnya yang di Sumatera. Kalau dari HPL yang kita lihat, yang penting satu, selain barangnya bagus ya, karena kan ada segmentasinya beda-beda, terus yang penting stoknya tuh ready. Jadi waktu itu kita ada ngobrol dengan ownernya, kalian tuh stoknya ready nggak sih? Kalau ready, Indonesia itu terbuka banget marketnya. Kita sampai diundang ke Singapura, ke gudangnya, dan dia bikin kita surprise dengan stoknya yang segitu banyak gitu loh. Itu ya akhirnya sama partner saya tuh kita yakin banget, dengan stok segitu kita bisa jualan di Indonesia. Yang bikin kita tuh sangat tertarik satu lagi ya, kita jual banyak HPL di Indonesia. Majority produksi HPL di Indonesia itu kalau nggak dari China, dari Indonesia sendiri juga ada beberapa. Terus kalau nggak tuh dari India, majority ya. Masih sangat sedikit kita dengar itu produksinya itu langsung dari negara-negara maju. Dan IDL itu boleh dibilang produksinya itu hampir semua di negara maju. Seperti dari Eropa. Terus ada lagi yang dari Korea juga ada. Dari Taiwan juga ada. Itu yang membuat kita agak kaget. Oh, rupanya ada HPL yang langsung COO-nya dari negara-negara maju gitu loh. Karena kita asumsi kalau udah dari negara maju seharusnya kualitasnya juga pasti udah nggak ecek-ecek lah. Dan kita tahu di Indonesia juga banyak ya, untuk segmen yang tinggi itu mereka kan langsung import furniture dari Eropa kan, dan itu kan harganya tuh luar biasa banget, kita dengar aja kaget gitu kan. Terus saya mikir gitu loh, sekarang kita bisa kasih materialnya, finishingnya gitu,
Kalau finishingnya udah bagus, langsung dari Eropa, tinggal materialnya kan kita di Indonesia banyak kan kayu-kayu yang dari Indonesia. Tukang kan nggak perlu dari luar negeri gitu loh. Iya. Di Indonesia juga tukangnya banyak. Yang penting kan finishingnya. Kalau finishingnya udah bagus, terus kerja tukangnya juga rapi, artinya kan produk kita yang made in Indonesia ya, biarpun materialnya dari Eropa, tidak kalah dengan langsung import dari Eropa. Kemarin kita sempat ketemu ya Bu ya, Iya. sempat main bareng, ngobrol. Saya bilang dulu saya ada pakai produk IDL untuk klien aku gitu loh. Dan saya tuh yang saya alami adalah cari stoknya susah Pak. Nah nih Bu Dini tuh kemarin gimana tuh Bu jawabannya ke aku Bu? Jadi itu yang membedakan ideal dulu dan sekarang. Ideal dulu dan sekarang. Sekarang, karena sekarang kami pegang stok secara langsung. Oke. Kami ada gudang. Gudang itu di mana stok dari yang ada di katalog itu semuanya kami maintain ready stock. Jadi yang saya bicarakan misalkan sama customer, misalkan Bu Pimping sedang ada kebutuhan, bisa info ke tim kami. Nanti kami akan konfirmasi Bu ada ready. Kalau misalkan kebutuhannya kapan lebih pasti sekarang. Karena itu sebenarnya yang jadi concern kita juga awal waktu kita mau mengajak IDL masuk ke Indonesia. Kita tekenin gitu loh, stoknya itu mesti lancar, kontinuitasnya itu mesti ada gitu. Karena kan kita tahu ya kerja di proyek ya, tukang kan kerjanya hitungannya kan per hari Harian. gitu loh. Ya, Jadi betul. itu yang kita udah ngomong juga dengan prinsipal di Singapura, mesti support kita lah. Kalau mau brandnya jalan itu kita stoknya itu mesti ready dan itu ya yang kita lakuin ya. Jadi kami ada satu project itu timelinenya sangat pendek sekali. Jadi pengerjaannya itu hanya 14 hari. Di mana stok itu harus kuat, terus juga produk yang dibutuhkan juga kualitasnya harus tinggi. Kenapa? Karena pengerjaannya hanya 14 hari. Kami kerjasama dengan beberapa desainer. Ada Vivian Faye, ada Francine Dennis, ada High Street, Rama Budi Surya, ada Metafor, ada Michael Conrad, dan lain-lain. Nah, ini saya ambil salah satunya. Mungkin bisa dikasih lihat. Ini gambar 2D-nya. Gambarnya itu harus membentuk nih, misalkan HPL-nya dia wavy. Ya. Nah, yang sebelah sini nih, ini pengerjaannya ditempel. Oh. Ditempel ke materialnya. Untuk HPL nggak semuanya itu fleksibel. Kadang itu ada yang crack. Jadi untuk pembentukan seperti ini kalau manual kadang-kadang nggak bisa. Mungkin Bu Pingping nanti bisa kasih tahu ya kalau udah coba. Ini selanjutnya ditumpuk. Nah kalau HPL itu nggak semuanya bisa seperti ini. Dan di IDL kita materialnya bisa semua. Terutama yang post forming. Hasilnya seperti Wah, jadi ini. keren ya. Iya. Jadi kan kita juga sering ditanya ya, itu HPL kita itu bisa dilengkung sampai berapa dimensinya. Iya. Biasanya kita kasih lihat ini dimensinya ada yang lebar, ada yang kecil sekali. Oh, iya, Gitu. iya. Itu untuk HPL yang cukup berkualitas yang biasanya bisa memenuhi standar sampai di sana. Iya. Untuk dibikin sampai melengkung kecil. Kalau Lengkungan. ini kemarin aku dikasih sampel ya Bu Ya. ya. Aku suruh timku yang di workshop Hah? suruh cobain gitu kan. Nah tadi saya udah tanya tuh kabarnya, ternyata airnya bisa sampai 5 cm Pak. Itu bagus sekali. Bagus banget, kecil banget itu 5 cm. Oh, bagus sekali. Oke, apa kelebihan lain ini Bu Linca atau Bu Dini, kelebihan lain dibandingkan dengan kompetitor yang ada? Mungkin kalau selain dengan dari desain dan Iya. lain-lain, kami juga ada matching edging. Nah, matching edgingnya seperti apa? Ini mungkin Pak Ismet bisa lihat deh. Iya, iya, Kelihatan nggak ada Iya, ini garis bagus sekali. hitamnya Tapi yang dan penting coba. lain-lain. Iya. Coba yang tukang desain nih. Nih, yang tukang Apa yang desain juga menyebabkan kasih bilang ini lihat. bagus itu, Bu? Nah gini, biasanya kalau aku pakai beberapa produk HPL, antara HPL sama edgingnya belum tentu semua tuh ada edgingnya. Oh. Jadi kalau di EDL ini kita kalau pilih HPL-nya apa, edgingnya pasti sama HPL-nya. Oke. Gitu. Jadi matching. Matching. Sama Pak, ini sama Iya, iya. ini. Bu Dini mau jelasin apa? Terus kami juga ada yang ukurannya 3 meter. Jadi Nah, ini 3 meter jarang ini nih, Pak. jarang dan ready stock. Tunggu, 3 meter itu kita ada quantity minimal atau ada, 1-2 Bu. lembar boleh? Nggak ada, karena kami maintain stoknya. Makanya Bu Pingping butuh 1 lembar, itu bisa. Kalau di yang tempat lain saya minimal 30 sampai 50 lembar baru bisa. Dan 3 meter itu mungkin buat Bu Pingping dari kalau misalkan ada interior atau misalkan wardrobe pengen ditutup nih, itu nggak usah ada sambungan. Dan lebarnya karena kami dari Eropa, karena benar tadi kata Bu Linca ya,
barang yang dari Eropa itu belum tentu ready stock. Orang udah suka. Sekarang market itu sudah willing to pay dan mereka sudah belajar. Belajarnya kan dari pengalaman, dari ngelihat dari internet dan lain-lain. Mereka mau nih. Cuma kalau nggak ready stock untuk apa? Kalau sekarang Bapak butuh 1, Bapak butuh 2, Bapak butuh 1000, Bapak bisa diskusi sama kami. Gitu. Bagaimana kami bisa deliver. Di meja nih banyak barang baru nih Pak. Kalau dulu Banyak cuma HPL. Nah ini mereka bilang tuh ada yang modul. Saya lagi mikir nih. Kemarin saya dapat project baru. Iya. Kitchen setnya nggak mau diganti topnya. Tapi maunya renew. Sedangkan sudah banyak yang retak. Aku tuh kemarin kepikiran yang 6 mili apa ya? Yang bisa langsung tumpuk cover gitu. Oh. Ketemu hari ini dia bilang ada barang itu. Nanti kayak abis ini saya mau lihat Pak. Ada barangnya yang mana? Boleh bisa sih. Jadi selain HP kita juga ada compact. Ini durability-nya sangat tinggi. Dia udah double side dari depan sama belakang sama 6 mili. Nah, kelebihannya selain dari ukuran tadi yang 3 meter, ini gampang pemasangannya Bu, tinggal potong. Terus kita punya 3 core. Core-nya yang satu mungkin kalau Bu Pimping akan suka banget karena desainer ya. Ini ada yang namanya BioCore. BioCore ini jadi kayak kayu. Kadang kan sekarang pengen tuh atasnya kelihatannya kayu, nggak batu-batu terus. Bawahnya tablenya juga sama nih, kabinetnya kayu nyambung gitu jadi satu. Ini bisa jadi satu solusi. Pemasangannya itu bisa berapa derajat tuh dipotong ya, misalkan 45 derajat jadi ketemu. Oke, Kayak gitu, adu manis. Ada yang kayak marble. Tapi slabnya gede. Kalau marble yang benar-benar slab besar itu kan mungkin susah. Sedangkan ini durability-nya lebih tinggi dibanding yang kayak marble biasa. Kalau kita mau pakai di dapur, ini tahan panas nggak atau apa? Tahan Scratch? panas, scratch, bahkan kita ngomong stain ya. Stain itu kita dari yang mild sampai yang benar-benar berat, heavy. Misalkan contohnya kayak kunyit. Kunyit itu dibersihkan pakai aseton aja. Bu Lince, ada apa lagi yang barang yang baru yang menurut Ibu nih di kompetitor ada tapi kualitasnya jelek atau apa gitu? Ini juga belum ya? Belum. Ini Oke, kita juga ada bosen satu deh. produk lagi. Oke, ini juga matching sama HPL atau top table-nya. Suka bikin ini nggak sih Bu? Misalkan renovasi, kita ngomong kan nggak semua project itu rumah tinggal atau kadang-kadang Ibu dapat apartemen di mana nggak bisa ngebobok, Ya, betul. tapi tempatnya lembab. Nah, ini nggak perlu baking lagi, jadi nggak perlu ditempel pakai kayu lagi. Ini bisa ditempel di Ke tembok dinding, langsung? bisa. Bahkan ada yang tahan air panas. Enggak, ini Lemnya pakai lem ini Bu, industrial keramik. Sealant juga bisa. silen bisa. Backingnya itu dalamnya fiberglass. Oh, ini fiberglass nih bahan bakunya. Betul, bahan bakunya. Jadi tahan sama panas, air, jadi nggak gampang lembab, jamuran. Slabnya besar. Berarti mesti berapa sering-sering 90 bikin acara kali tuh, 2,4. kumpul-kumpul sama interior design. Nah, ini saya udah usulin kemarin. Pak. Iya. Kita mau tanya lagi nih ya, bagaimana nih EDL Indonesia menerapkan standar dari prinsipal IDL Singapura secara langsung di sini nih, gimana nih? Kalau standar dari operasional, saya ngomong dari standar kami ya. Kami tuh punya standar yang sama. Sama itu maksudnya antara HQ ataupun di Indonesia, kami tuh dilatih ke Singapura langsung. Jadi kami memberikan servis, memberikan pesannya, dan juga produknya itu semuanya sama. Jadi nggak beda-beda. Jadi apa yang misalkan dari rekan-rekan interior nih sudah pernah kerja di Singapura, terus balik ke Indonesia akan mendapatkan servis yang sama. Bahkan orang Indonesia juga akan mendapatkan servis yang sama. Tim kita tuh semuanya dapat training langsung ke Singapura. Oh, dari orang Singapura. Tim marketingnya, tim gudang kita. Terus untuk yang operasional tuh semuanya langsung training dari Singapura. Standar Singapura dibawa ke Indonesia dibawa ke ya. Indonesia. Standar internasional berarti kan. Ya. Betul. Paling-paling kita di Indonesia ada adjust sedikit di administrasinya aja. Karena kan mungkin teks di sana sama teks di sini tuh beda. Nah, kita jadi ada adjustment, jadi lebih fleksibel di sini. Oh, lebih fleksibel di sini. Produk udah tahu. Sekarang ngordernya gimana? Nah, cara ngordernya gimana? Karena kan mereka udah prinsipal nih. Kalau HPL lain kan kita ada di toko. Nah, Iya. kalau ideal gimana nih Bu caranya? Oke, kami punya cara yang slightly berbeda lah. Slightly berbeda itu biasa high end itu langsung direct biasanya. Tapi demi kenyamanan dari customer nih, misalkan Bu Pingping sudah biasa beli ke toko A, karena kan punya benefit ya. Nah, kami ada dealer-dealer, di mana dealer tersebut juga
melakukan distribusi. Customer bisa direct ke kami, bisa juga melalui dealer, tergantung. Customer kan yang punya uang, Bu. Sekarang pertanyaannya Bu, direct ke IDL sama ke toko harganya sama nggak? Pastinya kalau ke toko akan lebih baik, tapi service semuanya harus sesuai dengan standarnya IDL. Ini ada di mana? Di kota mana aja? Oke, kami ada di Jabodetabek itu, kami ada 4 dealer, di mana ada di Jakarta Selatan lah, agak ke Tangerang, terus ada di Jakarta Timur, ada di Bekasi, ada di Jakarta Barat. Luar kota? Tangerang juga ada. Luar kota ada di Bandung, ada di Surabaya, Makassar, Bali? Medan, Surabaya dari Bali. Oh, Bali Betul. dari Surabaya. Betul. Dan Berarti ini Medan. tiap titik nanti harganya beda-beda atau gimana? Tidak, sama. Sama. Jadi kami maintain HET-nya. Jadi misalkan yang di Surabaya bisa beli dengan harga yang sama dengan yang di Jakarta. Oke, seperti apa sih sistem operasionalnya nih? Mulai dari stok, QC, distribusi cepat sehingga after sale service-nya gimana nih? Baik, kalau untuk stok biasanya kami maintain itu tiap bulan kami ada shipment. Kalau untuk QC sebenarnya QC itu dari Singapura. Sampai di Indonesia kami cek lagi. Jadi misalkan Bu Pingping, Pak Ismet mau beli nih, kami lihat dulu nih HPL-nya kondisinya. Apakah kondisinya itu dalam keadaan baik atau ada misalkan satu kondisi karena namanya HPL ya. HPL itu kan agak sensitif nih. Kadang-kadang di sini kalau kena di kontainer ada yang crack. Crack. Nah, crack itu apakah masuk toleransi? Kenapa? Toleransi maksudnya adalah ukuran standar itu ukuran triplek ya, 12 kali 2,4 misalkan. HPL kami itu yang datang itu sebenarnya lebih, nggak 12, tapi misalkan 125 atau 124. Bisa dipotong. Betul. Cracknya itu masih masuk nggak di 120. Jadi ibu terimanya masih full atau udah kurang. Kalau masih full kami confirm. Jadi istilahnya nggak kayak tebak-tebak manggis atau ngelihat ini barang udah mahal, kok ada crack. Terus kalau misalkan crack itu masih masuk tolerance nggak? Ternyata Bu, ini Ibu diterimanya utuh. Oh ya udah, ambil aja. Kalau misalnya crack, dikirimnya udah kondisi kalian udah potong dulu atau kalian kirim dalam kondisi crack walaupun masuk batas toleransi? Biasanya kami tambahin di sini ada solatip supaya nggak akan crack gitu. Kami nggak potongin sih. Siapa tahu Ibu, misalkan kalau kami potongin jadi 120, Ibu ternyata maunya 121. Tapi biasanya kita tetap informasikan dulu. Informasikan dulu. Jadi kami operasionalnya itu sesuai sih dari Singapura. Kalau kita kasihnya seperti ini ya kita delivernya seperti ini. Malah kalau yang dari Eropa, kita ikutin langsung karena kan made in-nya langsung Eropa ya. Kalau Eropa itu mereka lebarnya tuh bisa sampai 1,3. 1,3 itu Oh, hampir lebih tidak banyak. ada. Iya, menang banyak. Jadi hampir nggak ada HPL yang ada di Indonesia tuh lebarnya 1,3. Nah, jadi hanya IDL aja yang ada lebarnya 1,3. Jadi pas kita mau bikin pintunya agak gede, sekarang kan lagi ngetren ya, pintunya yang lebih lebar, terus tinggi gitu. Jadi pakai HP-nya jadi lebih sedikit. Mungkin kalau after sales kita nggak kayak jual elektronik ya Pak. Misalkan kalau rusak, oh ada service centernya di mana gitu. Biasanya dari kami karena HPL itu kan B2B ya. Yeah. Biasanya mungkin kami lebih ke Bu Pingping nih. Bu Pingping coba masang, oh ini kenapa ada masalah? Masalahnya dari produk kah atau dari pemasangan? Kami dari tim kami itu akan siap untuk datang. Nah, servisnya itu karena kami investigasi dulu, lihat dulu kondisinya dari barang atau misalkan dari handling. Nah, di situ tuh after salesnya kami tuh nggak langsung kayak menutup, enggak sekali beli ya udah diterima nasib gitu, enggak. Jadi kami ada Jadi interior juga follow-up-nya. enak ya, kalau kan bingung Betul. sendiri kan? Iya, kadang-kadang kan misalnya case nih kita udah pasang. Terus misalnya kena noda atau kenapa, Iya. kadang-kadang kita juga nggak tahu ya Iya. maksudnya harus pakai apa gitu untuk Betul. clean-nya atau apanya gitu. Kalian bisa kasih itu juga ya? Bisa Bu, servisnya misalkan kami akan kasih tahu misalkan gimana treatmentnya. Atau pakai air kah, pakai air sabun kah, yang aman seperti apa. Intinya gini, kita tadi kan Pak Ismet ada singgung juga ya. Kita juga tujuannya bawa IDL ke Indonesia, berharap jadi banyak pilihan untuk ID-ID di Indonesia. Semoga dengan ada IDL kita bisa memperkaya lagi ya desain-desain orang ID-ID di Indonesia. Berarti mesti banyak edukasi ya. Mungkin yang terakhir nih ya, bisa ceritakan satu-satu dari produk ini. Dari ujung ke atas dulu tuh Bu, apa kelebihannya dan lain-lain Bu? Sebenarnya ini HPL, kenapa kami pasang dan tempelkan ke
HMR atau misalkan base-nya ya. Karena orang kalau melihat HPL seperti ini nggak kebayang, kayak Pak Ismet juga nggak kebayang. Tapi kalau udah ditempel jadinya kelihatannya lebih bagus. Nah, potongan sampel yang di A4 ini adalah yang kami berikan. Ya, kami berikan ke ID atau misalkan Bapak pengen nih waktu pas milih, oh ini kayaknya bagus gitu. Jadi kami kasih lihat. Terus kami ada edging yang tadi untuk pinggirannya kalau misalkan kalau ketemu itu jadinya lebih seamless. Kami ada compact, ada module. Jadi satu kesatuan lah untuk di bagian permukaan. Dan kita lihat market Indonesia, mereka suka segala sesuatu itu yang matching gitu loh ya. Matching itu jadi yaitu kita ada compact, ada modul, sama ada HPL yang senada. Jadi kadang-kadang nggak usah pusing lagi kan, ini kita mau paduin lagi dengan yang mana gitu. Itu salah satu dari produk-produk IDL yang bisa membuat desainnya tuh sinkron warnanya. Oke, yang terakhir Bu Lince ingin sampaikan sesuatu kepada teman-teman yang mendengarkan SOS Podcast. Silakan Bu. Buat teman-teman terutama ID-ID dan para homeowner, kalau kalian perlu produk-produk yang high-end, yang bagus HPL-nya, langsung made in Eropanya kita juga ada, mau made in Jepangnya kita juga ada, mau made in Koreanya juga ada. Jadi kalau memang butuh produk high-end-nya, boleh cari kita IDL. Oke, terima kasih Bu Lince. Terima kasih. Bu Nini. Terima kasih. Semoga sukses ya.